Assalamualaikum. Siapa nih yang sudah tidak sabar menunggu kelanjutan part 3-nya untuk latihan soal persiapan OSN mata pelajaran IPA tingkat SMP? Yuk kita mulai. Langsung saja ke nomor 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan besaran turunan dan satuan yang sesuai adalah, yuk kita cari satu persatu. Pertama untuk percepatan. Nah, percepatan dilambangkan dengan huruf A. Percepatan memiliki rumus perubahan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan satuannya apa ya adik-adik? Ya betul, kecepatan satuannya meter per sekon. Sedangkan waktu satuannya sekon, sehingga bisa dituliskan seperti berikut. Meter per sekon kuadrat. Karena di soal ini dalam bentuk perkalian, maka kita ubah dari pembagian menjadi perkalian. Jadilah meter sekon min 2. Kalau dirubah menjadi perkalian, maka lambang positifnya berubah menjadi negatif ya. Jadi nomor 1 percepatan salah. Untuk nomor 2 momentum. Nah, nomor 2 ini momentum dilambangkan dengan huruf P. Menghitung momentum, kita menggunakan rumus M dikali V atau massa dikali dengan kecepatan. Massa menggunakan satuan kilogram dan kecepatan sama dengan yang tadi ya, yaitu meter per sekon. Atau sama saja kilogram, meter, sekon, min 1. Jadi untuk nomor 2 momentum betul. Sekarang nomor 3 kecepatan. Nah, nomor 3 atau kecepatan menggunakan lambang V. Kecepatan dirumuskan perpindahan atau S dibagi dengan waktu atau T. Sehingga perpindahan menggunakan satuan meter, waktu menggunakan sekon jadilah meter per sekon atau meter sekon min 1. Jadi untuk kecepatan salah ya. Nah, sekarang nomor 4 yaitu gaya. Gaya dilambangkan dengan F. Gaya dirumuskan massa dikali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram dan percepatan ingat di nomor 1, meter sekon min 2. Jadilah kilogram, meter, sekon, min 2. Jadi untuk nomor 4 juga salah. Nah, tinggal satu lagi nih, yaitu di nomor 5. Nomor 5 yaitu energi potensial. Nah, energi potensial atau EP dirumuskan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Massa menggunakan satuan kilogram, percepatan gravitasi sama dengan percepatan gerak biasa ya, yaitu menggunakan meter, sekon, min 2. Kemudian ketinggian menggunakan satuan meter. Nah, karena meternya ada 2, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Kilogram, meter kuadrat, sekon, min 2. Nah, jadi untuk energi potensial benar ya. Sehingga jawabannya 2 dan 5 yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Retno dan Fajar bergerak saling mendekat dalam satu garis lurus. Keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Retno mengendarai mobil dengan kecepatan 72 km per jam, sedangkan Fajar bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jarak yang ditempuh Fajar sampai bertemu Retno adalah, kita gambarkan dulu ya situasinya. Misalnya ini adalah Retno, dilambangkan dengan R, kemudian di sini adalah Fajar, dilambangkan F. Nah, antara Retno dan Fajar memiliki perbedaan jarak yaitu 1.200 meter. Jarak dilambangkan dengan S. Jaraknya 1.200 meter. Kemudian Retno mengendarai mobil dengan kecepatan 72 km per jam, sedangkan Fajar bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, karena pilihan gandanya semua dalam bentuk meter, maka kita harus ubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon ya. Caranya adalah untuk kecepatannya kendaraan Retno, kita lambangkan VR, kecepatan kendaraan Retno. Dari 72 km per jam, kita mau ubah menjadi meter per sekon. Nah, dari kilometer ke meter, ayo dikali berapa konversinya? Ya betul, dari kilometer ke meter, konversinya dikali 1000. Kemudian per
Dari jam ke sekon, berapa konversinya? 1 jam berapa sekon? Ya, 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi dikali juga dengan 3.600 sekon. Sehingga untuk mempermudah, kita coret saja nolnya ya. Yang di bawah dicoret nolnya 2, yang di atas juga dicoret nolnya 2. Jadi, untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon, sama saja 72 dikali 10, kemudian dibagi dengan 36. Jadi sama dengan 72 dibagi 36 dapat 2. 2 dikali 10, 20. Jadi kecepatan kendaraan Retno adalah 20 meter per sekon. Sekarang kita cari lagi kecepatan kendaraannya Fajar. Langsung saja ya, dari 36 km per jam mau kita ubah menjadi meter per sekon, tinggal dikali 10 per 36 sama dengan 36 dibagi 36, 1 ya, 1 dikali 10 ya 10. Jadi kecepatan kendaraannya Fajar 10 meter per sekon. Nah, kita tulis dulu nih, V atau kecepatan kendaraannya Retno adalah 20 meter per sekon, sedangkan kecepatan kendaraannya Fajar adalah 10 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari tahu waktu tempuhnya dulu ya. Berapa sih waktu tempuh totalnya? Di sini diketahui jarak total dari Retno dan juga Fajar adalah 1.200 meter. Artinya 1.200 meter itu adalah jarak totalnya, atau kita ubah menjadi S-tot. S-total adalah 1.200 meter. Untuk menghitung jarak, kita gunakan persamaan S sama dengan V dikali T. Kita harus mencari jarak masing-masing ya. Jarak Retno sampai nanti ketemu dengan Fajar, dan jarak Fajar sampai dengan ketemu dengan Retno. Jadi kita buat persamaan jarak Retno berapa ditambah jaraknya Fajar berapa akan sama dengan jarak totalnya. Mencari jarak masing-masing kita menggunakan persamaan ini ya. E sama dengan V dikali dengan T. Untuk jaraknya yang ditempuh oleh Retno adalah V Retno dikali T atau waktu tempuhnya. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh oleh Fajar adalah V atau kecepatannya Fajar dikali dengan T atau waktu tempuhnya. Nah, ini harus sama dengan jarak totalnya yaitu 1.200 meter. Nah, sekarang kita masukkan kecepatan kendaraan Retno-nya adalah 20 meter per sekon, kemudian dikali T, ditambah kecepatan kendaraannya Fajar adalah 10 meter per sekon, dikali dengan T akan sama dengan 1.200. 20 kali T sama dengan 20 T ya, ditambah 10 kali T ya 10 T akan sama dengan 1.200. 20 T ditambah 10 T adalah 30 T. Nah, kalau 30 T sama dengan 1.200, maka berapa T-nya? Jadi, T-nya adalah 1.200 dibagi dengan 30. Jadi, berapa 1.200 dibagi 30? 1.200 dibagi 30 adalah 40 sekon. Nah, ini adalah waktu totalnya ya. Sekarang, lihat lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh Fajar sampai bertemu dengan Retno. Nah, karena yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Fajar, maka kita mencari SF ini ya. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Fajar atau SF sama dengan VF dikali dengan T. VF-nya adalah kecepatan kendaraannya Fajar 10 meter per sekon dikali waktu tempuhnya. Nah, waktu tempuh yang tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu 40 sekon. Jadi, 10 dikali dengan 40. 10 dikali 40 adalah 400 meter. Nah, sudah ketemu nih, jawabannya adalah yang C. Tapi kalau yang ditanya jarak yang ditempuh Retno sampai bertemu Fajar, caranya gimana? Nah, kalau jarak yang ditempuh Retno berarti kita pakai persamaan yang SR ini ya, atau VR dikali dengan T. Begitu ya adik-adik. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 0,3 kg dilemparkan vertikal ke atas. Tinggi tertinggi dicapai benda dalam waktu 5 detik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian maksimum yang bisa dicapai benda adalah, nah dari soal ini karena benda dilempar vertikal ke atas, maka terjadilah gerak GLBB diperlambat. Kalau digambarkan seperti berikut ini, anggap saja ini adalah
permukaan tanahnya. Kemudian benda tersebut dilemparkan vertikal ke atas sampailah titik yang paling tinggi. Nah, titik yang paling tinggi anggap saja berada di sini. Nah, dari bawah ke atas dilemparkan dalam waktu atau T sama dengan 5 detik. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa sih ketinggian maksimalnya atau H yang kita cari. Nah, karena berkaitan dengan GLBB diperlambat, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa kecepatan awal benda saat bergerak. Sedangkan untuk kecepatan akhirnya, karena dia berada di titik tertinggi, sehingga kecepatan akhir atau Vt-nya sama dengan 0 atau tidak bergerak ya, karena berada di paling tinggi. Nah, untuk mencari kecepatan awal, maka kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. Nah, ingat ya, kenapa dikurangi? Karena terjadi GLBB yang diperlambat, bukan ditambah. Kemudian, karena Vt-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan V0 dikurangi Gt. Nah, yang kita mau cari adalah nilai V0 ya. Jadi, untuk mencari V0, kita bisa pindah ruaskan yang tadinya min Gt di sebelah kanan. Karena pindah ruas ke sebelah kiri, jadilah positif Gt. Atau kita balik saja ya, biar lebih mudah. Jadi, V0 sama dengan G dikali dengan T. Nah, G atau percepatan gravitasinya adalah 10, waktunya adalah 5, jadi 10 dikali 5 adalah 50 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awalnya ya. Sekarang yang mau kita cari adalah ketinggian maksimum. Untuk mencari ketinggian maksimum, kita bisa gunakan persamaan H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. V0-nya sudah kita temukan yaitu 50 dikali T atau waktunya adalah 5 detik dikurangi setengah dikali gravitasinya adalah 10 dikali waktunya adalah 5. Jangan lupa 5-nya dikuadratkan. 50 dikali 5 adalah 250 dikurangi setengah dikali 10 adalah 5 dikali dengan 5 dikuadratkan adalah 25. Jadi 250 dikurangi 5 dikali 25 adalah 125. Jadi 250 dikurangi 125 adalah 125 meter. Nah, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah benda M diberi gaya F menimbulkan percepatan A. Bila benda sejenis dengan massa 2M diberi gaya 4F, maka terjadi percepatan sebesar. Nah, ini berkaitan dengan percepatan gerak benda yang berada di hukum Newton yang kedua. Untuk menghitung percepatan gerak benda, maka persamaannya adalah A sama dengan F dibagi dengan M. Nah, karena ini ada dua benda, maka kita gunakan bentuk perbandingan ya. Anggap saja benda pertama adalah A1, kemudian berbanding benda kedua adalah A2. Benda yang pertama F-nya tetap F dan M-nya tetap M, per benda yang kedua F-nya menjadi 4F dan M-nya menjadi 2M. Nah, percepatan benda pertama adalah A, sehingga kita ubah percepatan benda pertama adalah A per percepatan benda kedua yang akan kita cari sama dengan, kita bisa coret yang sama ya, F dengan F sama nih, bisa kita coret. Kemudian M dengan M juga sama, jadi bisa kita coret. Jadi yang atas sudah hilang ya semuanya, atau tinggal tersisa angka 1 per 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, yang akan kita cari adalah nilai dari A2. Sekarang kita gunakan perkalian silang. A2 dikali 1 adalah A2 sama dengan A dikali 2 adalah 2A. Jadi, percepatan benda keduanya adalah 2 kali percepatan benda pertama. Dan jawabannya adalah yang C. Begitu ya adik-adik. Lanjut ke nomor 5. Air putih dengan suhu 30 derajat Celcius dipanaskan sampai suhunya menjadi 90 derajat Celcius. Perubahan suhu air yang terjadi jika dinyatakan dalam derajat Fahrenheit adalah
Karena yang dicari adalah perubahan suhu air, maka kita harus hitung dulu perubahan suhu airnya. Dari suhu 30 berubah menjadi 90, sehingga perubahan suhu air atau delta T-nya adalah 90 dikurangi dengan 30, sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, dari 60 derajat Celcius ini, kita mau mengubah menjadi satuan derajat Fahrenheit. Bagaimana caranya? Untuk mencari derajat Fahrenheit, kita menggunakan persamaan F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Nah, C ini kita masukkan 60 derajat Celcius ya. Jadi, 9/5 dikali 60 ditambah 32. Kita selesaikan yang ini dulu. 60 dibagi 5 dapat berapa? Ya, dapat 12. 12 dikali 9 adalah 108. Selanjutnya, tinggal ditambah dengan 32. Jadi 108 ditambah 32 adalah 140 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah C. Sampai nomor 5 dulu ya, karena pembahasannya lumayan panjang. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.